Buat kalian sedang cari speaker untuk harian atau komputer dengan desain modern namun dengan budget yang terbatas, kali ini Pichel akan bahas sebuah rekomendasi speaker untuk kalian dari Sonic Gear. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan review sebuah speaker komputer atau speaker multimedia dari Sonic Gear, yaitu Sonic Gear Space 5. Sekarang ini sih banyak banget ya pilihan speaker. Ada speaker yang murah, ada speaker yang mahal, dan datang dalam berbagai brand. Nah, kali ini kita akan fokus kepada sebuah brand dari Singapura, yaitu Sonic Gear, yang terkenal dengan price to feature ratio yang cukup baik. Untuk Sonic Gear Space ini tuh secara umum ditujukan untuk kita yang sedang cari speaker dengan desain yang slim, modern, namun punya kualitas suara dan juga fitur yang baik. Dan Sonic Gear Space sendiri itu memiliki 3 varian, yaitu Space 3, Space 5, dan juga Space 7. Nah, kali ini kita akan fokus ke mid-range-nya saja, yaitu Space 5. Secara kotak ini tuh didominasi dengan warna putih. Di bagian depan pojok kiri terdapat tipenya, yaitu S5, dengan tulisan Pure Rich Sound. Di bawahnya ada tulisan Bluetooth, kemudian di kanannya ada logo Sonic Gear, dan juga ada penampakan speakernya. Di sisi kanan dan kiri kotak itu hanya ada tulisan Space 5, dan di bagian atas kotak terdapat tulisan S5 dan juga logo Sonic Gear. Dan di bagian belakang kotak ada juga detail spesifikasinya, mulai dari fitur, hingga detail teknis dari subwoofer dan juga satelitnya, seperti kekuatan output dan juga ukuran driver speakernya. Selanjutnya, dalam paket penjualan terdapat 1 buah subwoofer unit yang berada di tengah-tengah, dan juga 2 buah satelit speaker, yaitu kiri dan juga kanan. Di dalamnya juga terdapat kabel line-in audio, plus juga dengan manual book. Sekarang kita akan fokus kepada produknya. Secara umum, ini tuh berwarna hitam di sekujur bodinya, baik di satelit maupun di subwoofer unitnya. Palingan ada sedikit aksen berwarna abu-abu sebagai pemanis, dan kemudian dari segi finishnya sendiri tuh mereka semua memiliki finish matte, sehingga tidak mudah untuk kotor ataupun menjadi fingerprint magnet. Untuk bahan yang dipergunakan, di bodi satelitnya ini semua tuh terbuat dari plastik, dan untuk subwoofernya ini sebagian besar adalah MDF atau Medium Density Fiberboard, dan juga ada bahan plastik di sisi kanan yang ada lingkarannya ini. Kalau pola desain dari satelitnya ini cukup basic ya, berbentuk panjang ke atas, dan bagian depannya ini memiliki titik-titik yang sebagai output suaranya. Dan kaki-kakinya ini sendiri tuh berbentuk kotak, namun kelemahannya ini dasarnya tidak kesat, sehingga bisa gampang tergeser. Dan kemudian untuk kabelnya sendiri ini berada di bagian belakang dari satelit, dan masing-masing memiliki ujung konektor RCA. Satu berwarna merah untuk bagian kanan, dan juga warna putih untuk bagian kiri. Untuk desain dari subwoofernya ini, itu di bagian depan ada lubang untuk udara keluar dan masuk. Dan kemudian di bagian kiri dari subwoofernya ini terdapat driver speakernya yang dibalut dengan kain protektor, plus ada logo Sonic Gear di pojok kanan atas ini. Di bagian belakang subwoofer ini adalah pusat kendali dari speakernya. Dari atas sebelah kiri itu ada 4 tombol yang tersusun secara vertikal untuk pengaturan mode dan juga pengaturan media. Berikutnya ada kabel yang menjuntai, dan ini merupakan kabel antena untuk FM radio. Di bagian bawahnya juga ada LED indikator dan juga slot USB. Berikutnya masih di bagian belakang dari subwoofer, di kanan atas tuh ada 2 knob, yaitu yang paling atas untuk pengaturan bass, dan juga bawahnya untuk pengaturan volume. Sangat disayangkan nggak ada pengaturan untuk treble juga di dalam speaker ini. Untuk di bagian bawah ada port RCA untuk input dan juga untuk output. Kemudian ada juga switch power dan juga kabel untuk kita colokkan kepada listrik. Selanjutnya kita akan fokus kepada dimensinya. Dimensi dari subwoofernya ini sendiri adalah 22 x 18,1 cm dengan kedalaman 10 cm. Kemudian untuk satelitnya sendiri adalah 7,9 cm dikali dengan 18 cm dengan kedalaman 7 cm. Untuk beratnya, subwoofer ini tuh memiliki berat 1.550 gram atau 1,55 kg, dan untuk satelitnya sendiri tuh masing-masing memiliki berat 227 gram, jadi secara total ada 454 gram untuk satelitnya. Sehingga untuk keseluruhan produknya ini memiliki berat 2004 gram, atau kalau kita bulatkan ya 2 kilo. Secara spesifikasi, speaker Sonic Gear Space 5 ini tuh memiliki detail sebagai berikut. Untuk driver size-nya di satelit ini tuh masing-masing sebesar 2 inci, dan untuk di subwoofernya sendiri sebesar 3,5 inci. Kemudian untuk output powernya, satelit ini tuh masing-masing menghasilkan 7 watt, sehingga totalnya adalah 14 watt dengan konfigurasi 2 x 7 watt. Dan untuk subwoofernya sendiri itu memiliki output sebesar 16 watt, sehingga secara total speaker ini bisa menghasilkan maksimal output sebesar 30 watt. Sekedar catatan bahwa semakin besar watt output ini, maka semakin besar audio yang bisa dihasilkan. Terakhir, untuk frekuensi range-nya ini, di speaker ini tuh berada di range 60 Hz hingga 18.000 Hz. Untuk urusan fitur, speaker ini tuh memiliki beberapa fitur unggulan yang cukup menarik, terutama di level harganya.
Pertama, sebagai input utama, speaker ini menggunakan konektor RCA kepada 3,5 mm audio jack. Kita bisa mempergunakan kabel bawaan yang sudah disediakan, sehingga tidak perlu lagi repot-repot mencari kabel lagi. Secara pribadi sih, Picha lebih prefer kabel seperti ini ya, karena dari beberapa pengalaman mempergunakan speaker dengan konfigurasi 2.1, kecenderungan untuk audionya keganggu atau putus di sebelah itu tuh besar banget. Terutama kalau kita pakai kabel 3,5 mm ke 3,5 mm. Untuk kita mempergunakan mode AUX, pastikan kita sudah pencet tombol modenya dan juga ada notifikasi AUX mode sebelum mempergunakan kabelnya. Karena ini tuh tidak berubah secara otomatis modenya ketika kita colokkan kabel 3,5 mm-nya. Kedua, speaker ini sudah mendukung koneksi melalui Bluetooth. Jadi memang sekarang ini kan mulai populer ya tren HP nggak ada colokan audio 3,5 mm-nya. Sehingga seperti iPhone 7 ke atas itu agak kesulitan. Nah, dengan adanya fitur Bluetooth ini, kita bisa langsung koneksikan saja kepada HP ataupun device kita lainnya melalui jaringan Bluetooth. Bluetooth yang dipergunakan adalah versi 4.2, di mana secara teori itu bisa mendukung penggunaan dengan jarak 10 meter di indoor, dan juga throughput bandwidth-nya itu bisa mendukung sampai 0,8 megabit per detik. Untuk mengaktifkan mode Bluetooth, kita harus mengubah modenya melalui tombol mode yang ada di bagian belakang. Nah, ketika kita berada di mode Bluetooth, maka akan ada notifikasi yang mengatakan Bluetooth mode. Ya, kita bisa tinggal langsung cari nama Space 5 di handphone ataupun device kita, dan bisa kita langsung connect. Tapi sekedar catatan ya, bahwa ini hanya bisa terkoneksi kepada satu device. Sehingga jika kita sedang terkoneksi dengan satu device, dan mau koneksikan kepada device yang baru, maka kita harus matikan terlebih dahulu Bluetooth device yang kita sudah koneksikan sebelumnya. Di sini baru kita bisa lihat ada Space 5 di device kita yang baru. Ketika sudah terkoneksi dengan Bluetooth, maka kita bisa mengendalikan media dari panel belakangnya. Jadi untuk susunan tombolnya adalah tombol mengubah mode itu yang ada paling atas, kemudian di bawahnya adalah tombol previous atau track sebelumnya, di bawahnya ada lagi tombol play atau pause, dan kemudian tombol next atau track berikutnya. Dan kemudian untuk tombol previous dan juga next ini, itu tuh kalau kita tahan bisa untuk mengatur volume, ya, walaupun volumenya secara general bisa diatur di knob volume yang di bagian belakang. Ketiga, speaker ini tuh memiliki fitur MP3 player melalui USB flash disk yang kita colokkan. Kita tinggal colokkan saja USB flash disk dan kemudian menekan tombol mode sampai ada notifikasi dan juga lampu LED indikator berubah menjadi warna merah. Maka secara otomatis speaker ini akan membaca dan langsung mengakses media MP3 ataupun media-media yang bisa dia support yang ada di dalam flash disk kita. Nggak ada informasi mengenai batasan maksimal ukuran flash disk yang disupport, dan Pichel sih sebenarnya cuma tes menggunakan flash disk 32 GB dan bisa langsung diakses isinya dengan cepat dalam hitungan detik aja. Tombol kendali juga bisa dipergunakan di sini seperti play, pause, previous, dan juga next track, bahkan untuk pengaturan volume. Terakhir, speaker ini tuh memiliki fitur FM radio. Ya, sebagian orang mungkin sudah jarang mempergunakan FM radio, tetapi bagi beberapa orang, fitur FM radio ini tuh bisa menjadi fitur yang sangat mempengaruhi dalam keputusan pembelian speaker. Untuk mengakses mode FM radio, kita tinggal pencet tombol modenya hingga ada notifikasi FM mode. Dan kemudian pengaturan di FM radio ini tuh ada beberapa, yaitu untuk auto search dan untuk simpan channel radio yang bisa dia detect, itu kita tinggal tahan tombol play dan pause-nya ini, atau bisa pencet sekali untuk mute dan unmute suara radionya. Berikutnya kita bisa tekan tombol next dan juga previous untuk navigasi dari channel yang sudah disimpan sebelumnya. Atau kita bisa juga atur volume dengan tahan tombol next dan juga tahan tombol previous, sama seperti yang Pichel sampaikan tadi. Sekarang Pichel akan bahas soal kualitas audionya. Namun sebelumnya, ini merupakan hasil suara dari Sonic Gear Space 5 speaker, mempergunakan berbagai genre lagu. Jadi seperti kalian sudah dengar, ketika Pichel coba jalin lagu dengan genre R&B ataupun beat-beat dengan bass yang dominan, maka ini merupakan salah satu kekuatan utama dari speaker ini. Namun memang harus kita perhatikan juga level bassnya
dan juga kemudian diatur sesuai dengan preferensi kita. Kalau kita putar penuh bassnya, maka bassnya ini tuh akan berasa cukup keras. Namun kelemahannya ini akan menutupi clarity ataupun kejelasan dari lagunya, sehingga treble-nya sama sekali kependam dengan dentuman-dentuman dari bassnya. Dan kemudian pengaturan bassnya ini tuh harus disesuaikan untuk setiap lagu ya. Jadi kalau genre lagu kita berubah, maka disarankan untuk kita ubah level bassnya. Contohnya untuk lagu klasik ataupun lagu country dan juga pop yang lebih ringan, itu tuh lebih enak didengar dengan level bass di 25%. Namun untuk lagu R&B dan hip hop itu tuh lebih enak di sekitar 50 hingga 75%. Sayang sekali nggak ada pengaturan treble-nya sehingga agak kurang fleksibel kalau cuma bisa diatur bassnya aja. Overall, speaker dari Sonic Gear Space 5 ini tuh sekali lagi menawarkan price to feature ratio yang sangat menarik. Speaker ini tuh dibanderol dengan harga hanya 500 ribuan aja saat video ini Pichel buat, sehingga ini termasuk cukup terjangkau untuk kebanyakan dari kita. Terutama buat kita yang punya budget terbatas, namun mau speaker multimedia yang memiliki beberapa fitur ataupun multifungsi seperti Bluetooth, FM radio, hingga MP3 player melalui USB flash disk. Paling beberapa kelemahannya tuh menurut Pichel adalah pengaturan tombolnya yang ada di bagian belakang, sehingga kalau kita letakkan subwoofer unitnya ini tuh memanjang ke belakang, maka akan kesulitan untuk mengakses tombol yang ada di belakangnya, dan juga knob volumenya. Berikutnya, tidak ada pengaturan untuk treble, sehingga kurang fleksibel aja untuk pengaturan audionya. Tapi overall Pichel cukup puas sih dengan budget segini dapat speaker yang tampilannya cukup modern, dengan kualitas yang cukup untuk keperluan sehari-hari. Dan kalau kalian mau di atasnya dari yang speaker ini, kalian bisa pertimbangkan untuk mengambil varian yaitu Space 7 yang spesifikasinya lebih tinggi dibandingkan Space 5 ini. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan speaker multimedia dari Sonic Gear, yaitu Sonic Gear Space 5. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, kalian bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian yang sudah menonton dan suka akan video ini, pastikan kalian untuk hit like, dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka akan video ini, kalian bisa langsung dislike aja. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.